Saya rasa dalam situasi pandemi seperti ini yang memang terjadi secara global, pasti mereka akan mencari tempat-tempat yang memang mempunyai high yielders begitu, yang bisa menghasilkan imbal hasil yang interest rate differential cukup menarik. Otomatis mereka pasti akan lari ke negara-negara emerging market termasuk kita, di mana memang 10 tahun kita masih sekarang ternyata udah naik lagi di atas 6%. Jadi saya rasa investor baik internasional maupun lokal masih pasti akan mencari imbal hasil daripada investasi di obligasi negara seperti SBN begitu. Oke, obligasi seperti negara. Obligasi negara kita, SBN kita dibandingkan dengan peers kita di negara ASEAN, seberapa atraktif Pak? Dan Anda melihat level atraktifness-nya apakah berkurang atau masih bertahan menjadi daya tarik utama bagi investor? Mestinya dengan kisaran level seperti ini masih sangat menarik, terutama dibandingkan dengan negara-negara peers kita. Level yang sekarang berada 10 tahun di 6,2 itu masih ada kemungkinan sampai dengan kita ke level 5,5, 5,6 untuk 10 tahunnya. Jadi mestinya investor baik lokal maupun internasional mestinya masih akan memanfaatkan kesempatan ini. Terutama memang kalau setelah penanganan kesehatan memang bisa dibereskan, lalu pemulihan ekonomi, masih ada ruang terutama untuk Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya lagi di tahun ini, sehingga itu secara keseluruhan masih merupakan hal yang menarik bagi investor begitu. Ya, outlook Anda untuk sepanjang 2021 ini yield spread yang kita miliki dibandingkan dengan US Treasury seperti apa Pak Birger? Ya baik, kalau memang kita lihat memang seperti yang semalam Yellen sudah katakan di depan Senat bahwa untuk kedepannya mereka masih akan mempertahankan suku bunga yang rendah untuk beberapa waktu ke depan. Interest rate differential yang ada sekitar 3-4% dibandingkan dengan US Treasury harusnya masih menarik, dan memang kisaran yang ada di kita sekarang ini di atas 6% untuk 10 tahun itu masih cukup menarik untuk investor menurut saya. Baik, Anda sudah mention mengenai interest rate. Kebetulan kemarin Janet Yellen di depan hadapan Senat juga mengatakan di tengah era rezim suku bunga yang sangat rendah di Amerika, insentif stimulus fiskal harus segera digelontorkan. Interest rate dan suku bunga rendah rezimnya untuk konteks Indonesia seperti apa, dan apa proyeksi Anda keputusan dari BI berikutnya untuk BI 7 days reverse repo rate level yang bisa kita ekspektasikan? Harusnya berdasarkan ekspektasi pasar dan juga survei, kalau kita lihat di Bloomberg dan sebagainya, mestinya untuk kuartal pertama ini rasanya terlalu cepat untuk BI juga kalau sampai mereka menurunkan suku bunga. Karena secara keseluruhan memang boleh dibilang SBN yang ada sudah cukup bergerak dengan cepat. Tapi kalau memang pemerintah memang cepat-cepat menurunkan suku bunga pada kuartal pertama ini, harusnya masih menunggu terutama penanganan kesehatan yang memang menjadi prioritas utama di kuartal pertama ini begitu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.